Oke, selamat malam kepada kita semua. Puji Tuhan. Eh, Minggu lepas saya di Miri menghadiri persidangan agung. Itu hari Selasa, hari Senin sampailah hari Kamis. Jadi terima kasih atas doa-doa kita. Dan puji Tuhan karena juga kita terus berdoa setiap hari eh, Selasa ini. Jadi saya alu-alukan penyertaan kita. Puji Tuhan kita agak ramai hari ini. Oke, ada yang dari jauh, dari Baleh. Oke, puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Ini yang seharusnya menjadi kegemaran orang percaya ataupun orang-orang Kristen. Bersekutu, berdoa bersama-sama. Oke. Kita jauh, kita dekat, dalam Zoom ini kita boleh bersama-sama. Kita boleh sepakat, kita boleh meminta, kita datang kepada Tuhan. Puji Tuhan. Yang akan menonton melalui YouTube, saya ucapkan selamat datang dan saya mengucapkan penyertaan kita pada petang ini. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita tunduk kepala, kita doa. Kami memberi pujian kepada Tuhan. Kami memberi sembah kepada Tuhan karena Tuhan yang begitu besar, Tuhan yang begitu baik, Tuhan yang begitu luar biasa. Karena kami tahu dan melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini, ketika kami masuk di bulan yang terakhir ini, kami melihat ke belakang 11 bulan yang sudah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya Tuhan ketika orang-orang yang kami kasihi meninggalkan kami, karena Engkau baik terhadap mereka, punya rancangan besar terhadap mereka, tapi kami juga percaya Engkau juga punya rancangan yang besar atas setiap kami yang masih hidup. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur malam ini dapat berkumpul bersama-sama. Inilah satu kerinduan Allah atas setiap umat-Mu. Bersekutu, berdoa bersama-sama. Jika ada 2 orang, 3, dan ataupun 3 orang berkumpul dalam nama Yesus, firman-Mu berkata, Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Dan kami istiharkan, klaim firman ini. Dan kami percaya bahwa Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami. Ketika kami membuka mulut kami berdoa, ketika kami menyeru-nyerukan permohonan kami, Tuhan Yesus mendengar doa-doa kami. Tuhan adalah pengantara kami yang akan menyampaikan doa-doa kami kepada Allah. Oh haleluya, terima kasih Bapak. Kami bersyukur oleh karena Yesus hadir bersama dengan kami malam ini yang akan mendengarkan dan memberkati doa-doa kami. Terima kasih Yesus. Kami serahkan juga setiap internet signal yang ada, kiranya Tuhan yang memberikan kesembuhan, memberikan line yang baik sehingga dapat berkumpul, berdoa bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau
langkahku setiap waktu, berjalan dalam roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Puji Tuhan, haleluya. Itu pujian dinyanyikan oleh saudari kita Beverly, ya. Beverly merupakan alumni Unimas, dan juga pernah bersama-sama dengan kita melayani bersama dengan muda-mudi di ibadah Ahad juga. Puji Tuhan. Beliau sekarang berada di Bintulu. Kita doakan untuk perencanaan masa depan beliau, untuk dapat pekerjaan, untuk dapat kehidupan yang lebih baik setelah menjadi seorang pekerja. Oke, terima kasih kepada kita semua. Sebelum kita datang kepada perkara-perkara doa kita, mari kita baca daripada Matius pasal yang ke-18. Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-19, 20 dan 20. Oke. Itu berkenaan dengan tajuk dia adalah berurusan dengan saudara yang berdosa. Oke, jika ada orang yang berdosa, jadi ada satu tindakan yang perlu dibuat terhadap mereka. Oke. Namun di akhir ayat itu disebut begini. Oke. Ketahuilah juga, ayat 19. Setiap kali dua orang daripadamu di dunia ini bersetuju untuk
memohon sesuatu daripadaku, permohonan itu akan dikabulkan oleh Bapakku di surga. Ya. Ketahuilah bahwa setiap kali kamu kali dua orang daripadamu di dunia ini bersetuju, ataupun terjemahan lain bersepakat. Katakan sama-sama, sepakat. Oke. Untuk memohon sesuatu daripadaku, permohonan itu akan dikabulkan oleh Bapakku di surga. 20. Karena apabila 2 atau 3 orang berhimpun dalam namaku, aku ada di situ. Oke, garis bawahi perkataan bersetuju itu. Oke, bersetuju. Terjemahan Inggris yang lain menyebut tentang ayat bersetuju ini disebut harmony together. Katakan sama-sama, harmony together. Ataupun terjemahan maksud lain dia kata di sini, saya ada tulis di sini, make a symphony together. Wah, make a symphony together. Harmonize together. Okay. Saudara-saudari, untuk sepakat itu merupakan proses. Sepakat itu merupakan proses yang harus dibangun. Okay. Tapi akan memberi kesan yang baik, yang berguna untuk satu kumpulan. Kalau kita ingin satu terjadi, maka sepakat itu penting dalam ayat ini. Lebih lagi dalam doa kita, dalam kita doa sesama kita antara suami dan istri, antara anak, kalau satu orang tidak sepakat, mana mungkin mesbah doa itu boleh terjadi? Okay. Satu sebelah sini, satu sebelah sana, tak elokkan. Jadi tidak ada kesepakatan. Jika ada semua kesepakatan terjadi, maka senang. Doa, nyanyian, baca firman, bergile-gile, senang dilakukan. Jadi ini yang dimaksudkan sepakat akan membawa berkat. Okay. Nah, berkat sepakat adalah ketika kita bersepakat, kita akan saling mengenal. Okay. Kita akan saling mengenal. Ataupun kita juga akan saling dalam pengenalan kita itu, kita akan saling menajam satu dengan yang lain. Tidak hanya menajam satu dengan yang lain, kita akan saling menegur satu dengan yang lain. Ya, ini yang kita mau. Ketika kita sepakat dalam segala sesuatu, maka senang kita tegur. Kamu tegur saya pun, is okay. Saya tegur kamu pun rasa oke. Sebab sudah saling menajam satu dengan lain. Sudah saling mengenal. Okay. Jadi yang seterusnya dia akan saling mengakui jika dia buat silap, dia akan akui secepat yang mungkin. Mungkin tindakan dia akan mengaku. Dan juga dia akan mudah mengampuni jika orang itu bersalah kepada dia. Itulah kesan-kesan daripada sepakat. Dan saling menasihati. Dalam perkumpulan kita itu kita akan saling menasihati. Okay. Jadi itu hanya terjadi apabila ada kesepakatan. Ya, dikatakan di sini bila kita bersepakat, bersetuju, maka doa kita pun akan dikabulkan oleh Bapa kita di surga. Pada hari ini kita akan bersama-sama bersepakat mohon kepada Tuhan, campur tangan Tuhan ke atas beberapa perkara doa. Ya. Nah, kita pergi ke bagian yang lain daripada ayat ini. Saya akan membawa beberapa perkara. Okay. Ya, next Frankie. Ya. Apakah berkat daripada sepakat itu tadi? Okay. Apabila kita sepakat, saya lihat dia akan terjadi, akan ada komitmen. Bila kita sudah berkumpul, seringkali berkumpul bersama-sama, akan mulai tertanam satu komitmen. Bila kita jarang-jarang berkumpul,
jarang-jarang fellowship, maka mana mungkin kita mendapatkan komitmen kalau kita jarang-jarang berkumpul. Nah, tidak hanya komitmen yang kita akan dapatkan, maka kita juga akan, orang-orang itu juga akan memberi priority, memberi keutamaan terhadap sesuatu. Dengar saja main bola, dengar saja main futsal, dengar saja sukaneka, wah, gereja ini yang organize ini, John ini yang organize ini. Orang tahu, oh, maka tahun ini kita prioritas jadwal kita untuk sukaneka, contoh. Okay. Dan tidak hanya itu, ketika kita sepakat, maka ada pertumbuhan satu dengan lain. Pertumbuhan itu terjadi oleh karena kita saling menajam, saling menegur, saling mengakui, saling menasihati, dan saling mendoakan satu dengan yang lain. Ya, ada pertumbuhan. Ya. Dan yang seterusnya, ketika kita bersepakat, kita juga akan menjauhi godaan-godaan yang di sekitar kita. Maka ada satu ikatan daripada satu bucu ataupun daripada satu penjuru mengikat satu dengan yang lain. Maka sehingga dia tidak akan mudah tergoda. Jika kita jarang-jarang bersekutu, jarang-jarang bersatu, maka senang kali digoda, sering kali digodai, dan akhirnya dijatuh. Okay. Inilah berkat-berkat yang kita boleh lihat daripada kesepakatan. Kita akan melihat komitmen, kita akan meletakkan priority kita, dan kita akan melihat pertumbuhan dalam kesepakatan kita. Dan kita akan dijauhkan daripada godaan-godaan yang ada di sekeliling kita. Okay. Puji Tuhan, renungan pendek untuk kita dengar pada malam ini, untuk kita renungkan. Mari kita bersetuju, mari kita sepakat, baik dalam doa, dalam persekutuan kita, dalam mesbah doa kita ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita doa. Kami beri pujian syukur kami kepada Tuhan. Karena Engkau ingin melihat anak-anak-Mu bersepakat, bersetuju, dan bersekutu bersama-sama. Inilah kerinduan-Mu Tuhan, seperti Bapa dengan Yesus yang satu, yang bersama-sama. Engkau juga ingin kami ada satu unity dalam kehidupan kami, dalam persekutuan kami. Sehingga kesatuan ini, kesepakatan ini akan menghasilkan berkat-berkat atas diri kami, atas keluarga kami, atas gereja kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya spirit of unity, kesepakatan akan terus terjalin, terbentuk dalam gereja ini. Terima kasih Bapak. Engkau melihat komitmen jemaat-Mu yang setia dalam berdoa. Engkau curahkan juga berkat-berkat-Mu atas hidup mereka. Curahkan pertumbuhan demi pertumbuhan atas hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita. Oke, shalom, selamat malam semua. Terima kasih. Terima kasih sebab saya menjadi doa yang pertama pada malam hari ini. Oke, mari kita sama renungkan perkara doa kita yang pertama yang saya akan bawakan untuk kita pada malam ini yaitu musim cuti sekolah. Oke, musim cuti sekolah. Oke, berikut ialah info berkenaan dengan musim cuti sekolah inilah. Oke, mari kita sama-sama renungkan. Oke, musim cuti sekolah akan bermula dalam beberapa hari lagi. Oke, cuti sekolah
bukan bermaksud pelajar terus bebas daripada semua kegiatan yang bersangkut paut dengan sekolah. Sebahagian daripada rutin hari persekolahan perlu diteruskan. Dan seterusnya, sebagai murid, sudah menjadi tanggung jawab untuk belajar dan menimba ilmu sebanyak mungkin. Walaupun sedang cuti, sememangnya cuti untuk murid berehat, namun begitu ia bukan bermaksud buku dan pensel juga turut bercuti. Oke. Dan seterusnya, rutin seperti pada hari persekolahan perlu diteruskan seperti bangun awal untuk menyiapkan kerja-kerja rumah yang diberi, seperti menolong ibu bapa, seperti mana juga sepanjang hari di sekolah tanpa gadget. Seharusnya penggunaan gadget dikurangkan juga semasa musim tersebut. Oke. Ibu bapa dan anak-anak harus memanfaatkan musim cuti ini dengan mengisi kegiatan seperti melawat keluarga yang terdekat ataupun yang berdekatan dengan kita. Melakukan segala kegiatan bersama-sama dengan keluarga kita. Seterusnya, oke. Untuk perkara doa yang pertama tadi, yaitu musim cuti sekolah. Oke, firman yang kita akan sama-sama hayati pada malam hari ini yaitu terambil di dalam Amsal 22 ayat yang ke-6, yaitu didiklah seorang anak di jalan yang patut dilaluinya, maka pada masa tuanya pun dia tidak menyimpang dari laluan itu. Oke. Dan perkara doa yang kita akan doakan pada malam hari ini yaitu ada 3 perkara doa yang kita harus utarakan pada malam ini, yang harus kita bawa dalam doa, yaitu yang pertama ialah mari doakan agar anak-anak yang akan cuti, yang akan bercuti tidak lama lagi, minggu hadapan dah bercuti, terus dijaga ketika ibu bapa mereka harus bekerja di pejabat. Oke, bagi yang bekerja, anak-anak ini harus ibu bapa mereka harus bekerja, yang bekerja di pejabat dijaga dengan baiklah. Oke, yang kedua yaitu mari doakan agar musim cuti ini diisi dengan kegiatan yang memberi faedah kepada anak-anak dan mempersiapkan diri untuk sesi persekolahan yang akan datang. Oke, yang kedua ini adalah kepada ibu bapa yang ada ke lapangan, yang mungkin ada yang bercuti. Marilah kita sama-sama membawa anak kita membuat sesuatu yang positif lah, yang terbaik. Kita jangan kalau boleh kita bawa diorang pergi buat persekutuan dengan diorang ataupun bawa diorang pergi jalan-jalan ke untuk yang kedua nih. Yang ketiga, mari doakan agar pergaulan anak-anak terpelihara sepanjang cuti panjang. Mari kita sama-sama pergaulan anak-anak kita terpelihara di sepanjang cuti panjang ini, dan juga mohon dijauhkan agar mereka tidak terpedaya dengan kegiatan yang akan mengakibatkan kecemasan dan kesusahan kepada ibu bapa. Mari kita sama-sama berdoa untuk perkara doa yang pertama. Dan saya akan mengambilkan doa, yaitu tajuk yang pertama tadi yaitu musim cuti sekolah. Haleluya. 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 Thank you Jesus, thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Bapa kami yang di surga, pada malam hari ini Tuhan, terima kasih sekali lagi Tuhan, kesempatan nafas yang telah Kuberikan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami dipertemukan sekali lagi di mesbah doa ini pada malam hari ini Tuhan. Kami bersyukur di atas segalanya Tuhan. Daripada awal pagi tadi Tuhan sampai ke malaman ini Tuhan, Engkau menuntut kami, Engkau bersama dengan kami Tuhan. Engkau menjaga kami Tuhan di sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan. Dan untuk perkara doa kami yang pertama pada malam hari ini itu, musim cuti sekolah kami serahkan pada malam hari ini Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak kami Tuhan, agar musim cuti sekolah ini Tuhan akan terus dijaga ketika ibu bapa ataupun kedua ibu bapa yang bekerja baik di dalam daerah ataupun luar daerah. Kami berdoa, kami serahkan anak-anak kami Tuhan
yang akan bercuti ini Tuhan akan dijaga di mana saja mereka berada Tuhan, baik mereka dijaga oleh nenek mereka, baik mereka dijaga oleh pengasuh mereka, baik mereka dijaga oleh ibu ataupun bapak mereka, ataupun kedua-duanya dijaga oleh orang lain. Kami berdoa, kami serahkan anak-anak kami Tuhan, anak-anak kecil kami ataupun anak-anak kami yang sudah besar Tuhan, kami serahkan mereka juga Tuhan di dalam tangan keperlindungan mereka Tuhan, di saat mereka berada di rumah, Engkau bersama-sama dengan mereka Tuhan Yesus. Haleluya. Dan kami berdoa, kami serahkan juga Tuhan di masa cuti sekolah ini Tuhan. Kami doakan agar musim ini Tuhan diisi dengan kegiatan berfaedah. Kami mohon juga Tuhan supaya kami tidak mengikuti keinginan daging kami Tuhan. Sekiranya kami mempunyai cuti, kami membawa anak-anak kami membuat satu aktiviti-aktiviti yang memberi faedah kepada mereka Tuhan. Dan kami mohon juga Tuhan supaya kami dapat memberikan ruang, supaya kami dapat membagikan masa kami Tuhan bersama-sama dengan anak-anak kami Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya Bapak. Kami Tuhan, kami juga Tuhan akan mempersiapkan diri kami Tuhan sebelum persekolahan akan dibuka selepas 2 minggu cuti ini berlangsung Tuhan. Kami serahkan Tuhan, semoga di sepanjang cuti persekolahan ini Tuhan akan memberikan manfaat yang lebih penting kepada anak-anak kami Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan kami serahkan juga Tuhan anak-anak kami juga Tuhan, supaya anak-anak kami Tuhan tidak terpedaya Tuhan. Sekiranya anak kami bercuti ataupun balik ke kampung bersama nenek ataupun bersama dengan siapa juga Tuhan, dan di masa musim cuti sekolah ini Tuhan, baik mereka yang berada di kampung ataupun berada di bandar, mereka yang berada bersama-sama dengan kawan mereka Tuhan, pergaulan mereka Tuhan Yesus, kami serahkan supaya di sepanjang cuti ini Tuhan, selama 2 minggu ini Tuhan, kami berdoa, kami mohon juga Tuhan supaya pergaulan yang baik di antara anak-anak kami Tuhan. Kami mohon supaya anak-anak kami Tuhan tidak dihadiri oleh sikap-sikap yang tidak diingini ataupun sikap-sikap yang luar daripada kerohanian mereka. Haleluya. Terima kasih juga Tuhan. Kami mohon juga Tuhan supaya dijauhkan anak-anak kami Tuhan, supaya tidak terpedaya dengan kegiatan yang kita mengakibatkan kecemasan, kesusahan kepada ibu bapak. Baik anak-anak kami juga Tuhan yang di saat bercuti ini Tuhan, kami mohon juga Tuhan anak-anak kami yang menunggang motosikal Tuhan, kami mohon supaya mereka tidak bebas, supaya mereka tidak melepak di sana dan sini. Kami mohon juga Tuhan supaya mereka berada di samping keluarga mereka Tuhan, supaya di setiap saat, di setiap ketika ini Tuhan, di masa cuti persekolahan ini Tuhan, kami mohon supaya anak-anak kami sentiasa dilindungi Tuhan, supaya mereka tidak melakukan sembarang aktiviti ekstremis ataupun aktiviti luar yang tidak diingini seperti mencuri, merokok, berjudi dan sebagainya Tuhan. Kami mohon Tuhan, kami berdoa, kami serahkan anak-anak kami Tuhan, supaya mereka ini Tuhan takut akan Engkau Tuhan, dan juga mereka di sepanjang cuti sekolah ini Tuhan, mereka melakukan sesuatu tugas, melakukan menolong ibu bapak mereka ataupun menolong nenek mereka, abang kakak mereka di sepanjang mereka berada di rumah. Haleluya. Kami berdoa juga Tuhan di sepanjang cuti sekolah ini Tuhan, kami berdoa supaya mereka tidak lalai, supaya mereka tidak meninggalkan buku-buku mereka Tuhan. Kami mohon di sepanjang cuti sekolah ini Tuhan, berikanlah mereka ruang dan masa untuk mereka mengulang kaji pelajaran mereka Tuhan. Haleluya. Begitu juga Tuhan kepada kami Tuhan sebagai ibu bapak atau penjaga mereka Tuhan, kami serahkan supaya kami mempunyai ruang, supaya kami mempunyai masa di sepanjang cuti sekolah ini untuk membawa anak-anak kami untuk bersekutu, untuk bersama-sama dengan anak kami di sepanjang persekolahan ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga Tuhan di musim cuti sekolah ini Tuhan, kepada ibu bapak, kepada anak-anak kami Tuhan, supaya kami semuanya Tuhan di dalam lindungan Engkau Tuhan, supaya kami semuanya Tuhan di dalam jagaan Engkau Tuhan di sepanjang persekolahan cuti sekolah ini Tuhan. Engkau terus berkati kami Tuhan di dalam kesehatan kami Tuhan, di dalam pekerjaan ibu bapak kami Tuhan, mereka juga Tuhan, dan juga di dalam perjalanan kami Tuhan, baik yang balik ke kampung ataupun yang berada di tempat tinggal mereka sekarang ini Tuhan, kami serahkan supaya perjalanan mereka juga Tuhan balik pergi dengan selamat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami serahkan pada malam ini perkara doa kami yang pertama ini itu musim cuti sekolah. Haleluya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Shalom. Selamat malam semua. Boleh dengar suara saya? Boleh. Oke. Shalom Teruskan. semua. Oke, mari kita teruskan dengan bahan doa yang kedua. Dunia digital. Oke, pembanjiran, pembohongan, penipuan, salah maklumat, dan laporan negatif yang berat sebelah melalui media kita, serta akses mudah kepada pornografi dan ketagihan permainan dalam talian telah mencekam generasi muda kita, membentuk pemikiran dan tujuan mereka. Pembangunan data besar, rantaian blok, kecerdasan buatan, AI reality maya, VR, reality tambahan AR, dan teknologi digital lain yang baru muncul telah digunakan oleh musuh untuk mengubah persepsi kita terhadap reality, akhirnya membawa kepada penipuan. Oke, Mazmur, mari kita baca sama-sama. Mazmur 121, nyanyian ziarah. Ayat pertama, aku mengangkat mataku ke bukit. Dari manakah datangnya pertolongan untukku? Kedua, pertolongan untukku datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dia tidak akan membenarkan kakimu diganjakan, dia yang memeliharamu tidak akan lena. Keempat, ketahuilah dia yang memelihara Israel tidak akan lena atau tidur. Tuhan ialah pemeliharamu, Tuhan ialah naunganmu di tangan kananmu. Keenam, matahari tidak akan menyakitimu sewaktu siang atau bulan sewaktu malam. Tuhan melindungimu daripada segala kejahatan, dia akan melindungi jiwamu. Ayat ke-8, Tuhan akan melindungi pemergianmu dan kepulanganmu dari sekarang untuk selama-lamanya. Oke, mari kita tengok sama-sama bahan doa yang kedua. Oke, mari berdoa untuk menghalau musuh dan memohon agar kebenaran, truth yang akan memulihkan apa yang telah hilang buat orang muda kita. Oke, dan poin kedua, mari istiharkan umat Tuhan akan dilengkapi dengan kebijaksanaan dan berhati-hati dalam menggunakan teknologi digital untuk menakluki wilayah-wilayah dan memajukan kerajaan Tuhan dan menuntut mereka semula untuk kemuliaan Tuhan. Poin ketiga, penyembahan doa, kita doakan, berdoa, berdoa dan bertindak. Tak kala kebencian antara kaum telah dikeluarkan melalui media sosial, kita mengikat roh kebencian dan melihat roh keamanan. Kita mau melihat roh keamanan, oke? Kasih sayang dan perpaduan antara kaum dipulihkan melalui doa syafaat kita dan kasih kita sebagai orang Kristen. So, mari kita doakan sama-sama bahan doa kedua ini, yaitu digital, teknologi digital, dan 3 poin bahan doa ini. Oke? Haleluya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus, Tuhan. Haleluya Kudus Tuhan. Kami datang kepadamu Bapa di dalam mesbah doa online ini Tuhan. Kami undang Roh Kudus-Mu Tuhan, bicara kepada setiap kami Tuhan melalui bahan-bahan doa yang akan kami naikkan ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau mendengar dan Engkau ada turut serta bersama kami pada saat ini Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk bahan doa pada malam ini yang kedua ini Tuhan, yaitu digital ya Tuhan, dunia digital ya Tuhan. Kami hidup di zaman modern ini Tuhan, di zaman digital ini Tuhan, kami berdoa supaya Roh Kudus-Mu ya Tuhan, Roh Kudus-Mu yang akan membimbing setiap kami Tuhan, setiap lapisan umur ya Tuhan. Kami berdoa supaya kami mempunyai hikmat ya Tuhan, mempunyai hikmat di dalam menggunakan teknologi digital yang ada pada masa ini Tuhan,
berikan setiap kami Tuhan hati yang takut akan Engkau Tuhan, hati yang mengerti ya Tuhan, mengerti dan tahu bagaimana menggunakan teknologi ini dengan baik, dengan betul ya Tuhan. Dan Tuhan, kami berdoa supaya kami tidak menjadi serupa seperti dunia ini Tuhan. Seperti firman-Mu berkata Roma 2 ayat 2, janganlah kami menjadi seperti dunia ini Tuhan, tapi biarlah kami berubah ya Tuhan, berubah menjadi seperti yang Kau kehendaki Tuhan, supaya kami menjadi garam dan terang bagi orang-orang di sekeliling kami Tuhan, supaya kami tidak hanyut di dalam teknologi digital ini pada saat ini Tuhan. Kami doakan anak-anak kami juga Tuhan, generasi kami yang akan datang Tuhan. Engkau memberikan kami hikmat ya Tuhan, kami sebagai ibu bapa ataupun penjaga kepada anak-anak kami ya Tuhan, kepada generasi kami yang seterusnya Tuhan, supaya kami dapat membimbing dan dapat mengajar anak-anak kami ya Tuhan, supaya mempunyai hati yang takut akan Engkau dan tahu Tuhan bagaimana menggunakan teknologi pada zaman ini Tuhan, dengan cara yang menyenangkan hati Engkau Tuhan, dan bukannya dengan cara yang tidak menyenangkan hati Engkau ya Tuhan. Bapa, kami berdoa, kami sebagai ibu bapa Tuhan, sebagai penjaga kepada keturunan yang telah Kau berikan kepada kami, berikan kami hikmat ya Tuhan, berikan kami wahyu, pengertian, dan berikan kami keberanian, keyakinan di dalam mendidik anak-anak kami Tuhan, supaya mereka tidak akan hanyut dengan kemajuan pada sekarang ini ya Tuhan Yesus, supaya kami mengajar mereka apa yang benar dan tidak benar ya Tuhan. Dan Tuhan, berikanlah anak-anak kami Tuhan, dan kami sendiri juga Tuhan, orang dewasa, berikan kami hati yang takut akan Engkau Tuhan, hati yang selalu mencari Engkau ya Tuhan, mencari pimpinan Engkau ya Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, di dalam setiap kami melayari teknologi di media sosial kami Tuhan. Berikan kami Roh Kudus-Mu yang Tuhan sentiasa memimpin kami dan menegur kami Tuhan, supaya kami tidak terpesong dan tidak mengikuti helah si iblis yang ingin menjauhkan kami daripada Engkau Tuhan, dengan cara melayari apa-apa yang tidak berkenan di mata Engkau ya Tuhan, tidak berkenan di hati-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan, kami istiharkan ya Tuhan, supaya kami sebagai anak-anak-Mu yang sudah percaya kepada Engkau Tuhan, jadikan kami contoh ya Tuhan, jadikan kami garam dan terang kepada orang sekeliling kami Tuhan, supaya kami dapat menjadi terang bagi mereka Tuhan, mereka yang sudah jauh Tuhan. Engkau berikan mereka Tuhan kepada kami, supaya kami dapat memberikan mereka Tuhan pengenalan tentang Engkau ya Bapa. Tuhan, kami berdoa Tuhan, supaya roh kebenaran yang ada di dalam kami Tuhan, kami berani pancarkan ya Tuhan di dalam kehidupan setiap kami secara pribadi ya Tuhan. Dan Tuhan, kami berdoa dan kami istiharkan ya Tuhan, supaya umat-umat-Mu Tuhan dilengkapi ya Tuhan, dilengkapi dengan kebijaksanaan dan berhati-hati Tuhan, dalam setiap apa yang kami lakukan ya Tuhan Yesus, dalam setiap langkah kami, dalam pemikiran kami, dan di dalam setiap apa yang kami lakukan Tuhan, biarlah semuanya Tuhan menjadi membawa kemuliaan kepada nama-Mu ya Bapa. Tuhan, kami berdoa Tuhan, supaya Engkau ya Tuhan memberikan kepandaian dan memberikan kami keberanian ya Tuhan. Apa saja yang kami lakukan Tuhan, kami yakin ya Tuhan, Engkau berserta kami ya Bapa. Dan Tuhan, terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk negara kami sekarang, Malaysia Tuhan, di mana roh racism ya Tuhan, resist Tuhan, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami istiharkan ya Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu yang
memenuhi setiap hati dan jiwa rakyat Malaysia Tuhan, supaya kami hidup aman damai di dalam negara kami Malaysia Tuhan, melalui kepimpinan yang baru ini Tuhan. Kami tidak mau Tuhan roh-roh yang ingin memecah belahkan rakyat Malaysia ini berterusan ya Tuhan. Tapi kami Tuhan, kami undang roh-Mu Tuhan, kami undang kasih Tuhan, kami undang Your peace ya Tuhan, Your love, joy, peace ya Tuhan, di dalam setiap rakyat Malaysia Tuhan, supaya kami hidup aman damai di dalam Malaysia yang baru ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom dan selamat malam. Shalom bro, ada dengar? Shalom, selamat malam sister. Dengar sister. Oke, kita doa untuk yang ketiga. Bahan doa kita yang ketiga yaitu dikaruniai keturunan ilahi. Mari kita tengok bahan doa yang ketiga yaitu sebuah kajian terhadap keturunan dari Jonathan Edward, seorang yang mengasihi Tuhan, dan keturunan Max Jukes yang tidak percaya kepada Tuhan atau penganut Axies. Kedua mereka hidup di New York dan tinggal di kawasan yang sama pada tahun yang hampir sama. Hasil kajian mendapat dari 729 keturunan Edwards, 300 orang menjadi pengkhotbah, 65 orang menjadi pensyarah, 13 pemimpin universiti, 60 penulis buku, 3 anggota Kongres USA, dan seorang waris Presiden USA. Manakala keturunan Max Jukes ada yang meninggal di umur yang muda, terlibat dalam kes jenayah dan rosak akhlak. Semasa hidupnya, Jonathan Edward mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anaknya dengan tegas dan disiplin. Ia dan istrinya juga menjadi teladan yang hidup bagi anak-anaknya. Dan Tuhan pun menggenapi janjinya tentang keturunan orang benar. Akan dipelihara Tuhan. Kita lihat ayat renungan dari firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 112 ayat yang pertama. Pujilah Tuhan, diberkatilah orang yang takut akan Tuhan, yang menikmati keriangan daripada perintah-perintahnya. Ayat 2, anggota anak cucunya akan berkuasa di atas bumi. Keturunan orang turus akan diberkati. Ayat 3, harta kekayaan akan dimiliki keluarganya, dan pembendarannya kekal selama-lamanya. Mari kita tengok bahan doa yang pertama. Mari kita berdoa bagi yang telah lama berkahwin, namun sehingga kini buah hati yang mereka dambakan belum juga Tuhan karuniakan untuk menjadi kehidupan keluarga mereka menjadi semakin bahagia dan bersukacita. Berikan kepada mereka harapan agar keinginan tersebut dapat terwujud dalam waktu terdekat. Bahan doa kita yang kedua, berdoa dan bertindak. Mari memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan. Tegurlah mereka bila melakukan perbuatan tidak benar. Bimbinglah mereka yang masih berfokus kepada kepentingan sendiri untuk siap menjadi ibu bapa yang bertanggung jawab kepada anak-anak. Bahan doa kita yang ketiga, berdoalah agar setiap ibu bapa yang sudah diberkati dengan anak-anak, bimbinglah mereka untuk siap menjadi ibu bapa yang lebih baik
yang mampu membawa anak-anaknya agar layak di hadapan Tuhan. Jadilah mereka ibu bapa yang bertanggung jawab sehingga keturunan mereka diberkati. Oke, mari kita bawakan bahan doa ini. Yang ketiga nih, kita sama-sama berdoa. Oke. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Bapa surgawi, Bapa yang kami kenal, Bapa yang kami kasihi, dan Bapa yang kami puji ya Bapa. Terima kasih ya Bapa pada malam ini. Sekali lagi Engkau berikan kesempatan dan kami bersyukur atas kasih karunia-Mu ya Bapa. Dapat kami berkumpul dalam mesbah doa kami pada malam ini ya Bapa. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu ya Bapa, atas penyertaan-Mu di dalam hidup kami, di dalam aktiviti kami sepanjang hari ini, dari pagi tadi hingga ke saat ini ya Bapa, memberi kami kekuatan, kesehatan hingga ke saat ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Sekali lagi kami bawakan bahan doa kami yang ketiga, yaitu dikaruniai keturunan ilahi ya Bapa. Kami berdoa ya Bapa bagi ibu bapa yang pasangan yang baru, yang telah lama berkahwin ya Bapa, tapi belum dikaruniakan pelengkap di dalam hidup mereka ya Bapa. Kami berdoa ya Bapa agar mereka akan diberi berkat ya Bapa, diberi karunia, anugerah karunia kepada mereka ya Bapa. Bagi mereka yang mempunyai masalah dalam keluarga mereka, dalam masalah organ-organ mereka ya Bapa, kami mohon ya Bapa, Engkau bukalah anugerah, kasih anugerah-Mu ke atas tubuh mereka ya Bapa, agar suatu hari nanti dalam masa terdekat ini akan mereka dikurniakan anak ataupun waris yang dapat melengkapkan kehidupan mereka ya Bapa. Kami berdoa juga ya Bapa agar mereka terus diberi kesabaran, diberi kekuatan dalam dan terus berdoa mencari Engkau ya Bapa, agar mereka dapat percaya akan kasih anugerah-Mu ya Bapa. Kami berdoa juga ya Bapa agar mereka terus dipimpin oleh Roh Kudus-Mu ya Bapa. Dan kami berdoa juga ya Bapa, ampunilah dosa-dosa mereka ya Bapa, ampunilah dosa-dosa kami juga yang sebagai ibu bapa ya Bapa, agar kami tidak mengikut kedagingan kami ya Bapa, agar kami tidak mengikut pengertian kami sendiri dalam kepercayaan kami sendiri ya Bapa. Kami menyerahkan semuanya tangan Kau ya Bapa, biarlah Engkau yang membentuk kami mengikut rencana Engkau ya Bapa. Biarlah kami mencari wajah Engkau ya Bapa, agar kami terus dipimpin oleh Engkau ya Bapa. Biarlah setiap apa yang ada yang kami renungkan dalam firman-Mu ya Bapa, menjadi panduan dalam kehidupan kami juga ya Bapa, sebagai ibu bapa kepada anak-anak kami juga ya Bapa. Kami berdoa ya Bapa agar kami dapat diberi hikmat, diberi kepandaian, diberi dalam kami mendidik anak-anak kami ya Bapa, agar kami diberi kasih karunia-Mu ya Bapa, agar kami tidak mengikut kedagingan kami, cara kami mengajar anak-anak kami ya Bapa, agar kami terus berfokus kepada firman-Mu dalam kami mendidik anak-anak kami ke arah yang mengikut kehendak Engkau ya Bapa, agar kami terus menjadi ibu bapa yang memahami apa kehendak anak-anak kami juga ya Bapa. Oh haleluya Yesus, kami berdoa juga ya Bapa agar kami terus membimbing anak-anak kami, agar kami dapat menjadi saluran berkat kepada anak-anak kami ya Bapa, kepada menjadi anak yang bertumbuh di dalam rohani mereka juga ya Bapa. Kami berdoa ya Bapa agar kami terus diberi kekuatan ya Bapa, kesabaran dalam kami mendidik anak-anak kami ya Bapa, agar kami dapat melakukan
mengikut kehendak Engkau ya Bapa. Kami berdoa ya Bapa agar kami terus menjadi saluran berkat kepada anak-anak kami mengikut kehendak Engkau ya Bapa. Inilah doa kami ya Bapa, kami angkatkan dalam kepada Engkau ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur dan amin. Perkara doa yang selanjutnya yaitu kita mohon kesembuhan ke atas umat Tuhan, ke atas setiap jemaat yang mengalami kelemahan tubuh. Ini perkara yang keempat. Jadi seperti yang kita tahu, tubuh dan jiwa yang sehat boleh menunjang diri kita dalam mencapai impian serta tujuan. Kalau tubuh kita sehat, kita boleh buat sesuatu dengan baik. Apabila kita sehat, hampir segala sesuatu yang kita rancangkan dilaksanakan dengan baik. Memang tidak ada apa yang di dunia ini dapat memberi kesehatan. Hanya Tuhan yang mampu menyembuhkan dan memulihkan apa yang dokter sudah angkat tangan. Jadi kita percaya hanya tangan Tuhan saja yang berkuasa menyembuhkan sakit penyakit luka-luka kita. Ketika kita mempunyai kelemahan tubuh pada hari ini sakit penyakit, percayalah bahwa Tuhan saja yang mampu menyembuhkan. Tuhan saja yang mampu memulihkan penyakit kita. Adapun tubuh, jiwa, dan roh kita. Seperti mana daripada Keluaran pasal 23 berkata, beribadatlah kepada Tuhan Allahmu. Maka Dia akan memberkati rotimu dan airmu. Aku akan menyingkirkan penyakit di antara kamu. Jadi ayat ini memberi satu janji, apabila kita beribadah kepada Tuhan, Tuhan akan memberkati kita dengan makanan dan minuman. Tidak hanya itu, ketika tubuh kita kenyang, maka kita pun dapat melakukan tugas-tugas kita. Dan Tuhan akan menyingkirkan penyakit daripada tubuh kita ataupun penyakit di antara kita. Saudara-saudari, penyakit di sini tidak hanya berbentuk kelemahan tubuh ataupun luka-luka. Boleh jadi penyakit mental, penyakit jiwa kita, penyakit jiwani, ataupun penyakit pikiran-pikiran yang ada, bercelaru. Jadi kita doa, kiranya Tuhan terus memberkati kita. Berdoa bagi jemaat yang telah lama sakit. Saya tidak tahu yang telah lama sakit pada hari ini, mungkin ada di antara kita, yang mungkin sakit sikit-sikit, ditahan-tahan, dan selalu buat rawatan. Dan ini kita doa. Tuhan memulihkan segala keadaan tubuh mereka. Dan Tuhan menyembuhkan jiwa, serta Tuhan mengubah segala kegelapan menjadi hal-hal yang terang. Mungkin dia tidak dapat melihat dengan baik. Mungkin ada perkara-perkara yang menyebabkan dia tidak melihat dengan baik. Contohnya mungkin ada dosa, mungkin ada ikatan-ikatan. Kita doakan supaya itu diambil daripada hidup dia. Sehingga memberi terang, penjelasan di depan dia. Yang kedua, berdoa bagi yang mengalami cabaran mental, stres, ataupun pikiran yang bercelaru, ataupun trauma-trauma, mungkin trauma yang lama, ataupun trauma yang satu ketika dahulu, dia mengalami satu perkara yang sehingga hari ini dia masih mengikat dia. Kita doakan supaya itu dibebaskan daripada mereka. Bebaskan trauma-trauma itu. Hancurkan trauma-trauma yang jahat. Dan sehingga dikatakan, kita doakan supaya yang mengalami cabaran mental agar jiwa dan raga mereka dapat merasakan sentuhan tangan Tuhan dengan kebenaran dan kesembuhan serta mengalami kesejahteraan dalam hidupnya. Amin. Ini yang kita doakan pada malam ini agar orang-orang pribadi yang mempunyai mental yang sedikit terganggu
pikiran yang sedikit terganggu dibebaskan daripada mereka. Ya, mereka akan mengalami sentuhan tangan Tuhan. Ya, dan seterusnya, berdoalah bagi jika ada di kalangan kita yang kita kenal ataupun di dekat kita, sebaik suami kita, anak-anak kita. Sebut nama mereka pada malam ini. Doakan mereka. Bawalah mereka kepada Tuhan. Dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini kita memohon kesembuhan untuk mereka, untuk saudara-saudara kami itu, kita itu. Kita mohon Roh Kudus yang melembutkan hatinya. Jika dia selama ini jauh daripada Tuhan, hidup jauh daripada Tuhan, hatinya untuk kembali. Dia mengalami hati lembut sekali lagi untuk kembali kepada kebenaran. Amin. Boleh jadi dosa yang mengikat dia. Boleh jadi jauh dia daripada persekutuan yang membawa dia kepada keadaan seperti itu. Kita mohon melalui dorongan teman-teman seiman, dia akan dibebaskan. Oke, mari kita doa sama-sama. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, mari kita doa sama-sama. Terima kasih Tuhan, pada malam ini kami menyerahkan jemaat Tuhan yang telah lama sakit. Baik bagian bahu mereka Tuhan, bahu sebelah kanan mereka Tuhan. Mari Tuhan kami letakkan, kami utus kesembuhan terjadi pada bahu yang sakit, bagian urat-urat yang masih keras, bagian otot-otot yang masih tegang. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus dilembutkan, mengalami kesembuhan yang total Tuhan. Baik bagian mata yang kabur Tuhan, kami mohon terang Tuhan yang akan menyinari mata mereka. Jika selama ini mata mereka ditutup dengan hal-hal yang tidak baik, sehingga itu menghalang mereka melihat kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus kami istiharkan itu dibukakan, di-reveal, di-unveil Tuhan daripada hidup mereka. Sehingga mata mereka akan melihat, mata iman mereka akan melihat hal-hal yang di depan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa Tuhan, supaya pada malam ini jika ada di antara kalangan kami yang mengalami tekanan mental, stres, pikiran yang bercelaru, tekanan itu dan tekanan ini oleh karena trauma-trauma masa lampau. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kami ikatkan trauma itu. Kami singkirkan dalam nama Tuhan Yesus, baik stres-stres yang ada, baik penyakit mental yang ada, kami singkirkan, kami bebaskan mereka daripada penyakit ini. Dalam nama Tuhan Yesus, mereka akan mengalami kesejahteraan. Mereka akan mengalami kesembuhan yang sepenuhnya. Dan kebenaran Allah, firman Tuhan, dan truth itu yang akan mengambil alih seluruh kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga orang-orang di antara kami yang mengalami kelemahan tubuh, baik sakit flu, baik batuk-batuk, asma, kami singkirkan penyakit asma ini jauh daripada mereka. Terima kasih. Bilur-bilur Yesus yang berkuasa, yang akan menyembuhkan, yang akan memulihkan mereka. Kami berdoa Tuhan, jika ada di antara kami yang selama ini sudah jauh daripada Engkau, sudah jauh daripada kebenaran-Mu, Tuhan Roh Kudus, kami mohon melembutkan hati mereka. Jika selama ini mereka masih mengeraskan hati mereka, tidak mau mendengar nasihat-nasihat daripada orang, daripada pribadi-pribadi tertentu. Jika selama ini mereka masih mengeraskan hati mereka, daripada mendengarkan nasihat anak-anak ataupun suami istri mereka, Tuhan, hari ini, biarlah Roh Kudus yang bertindak, dia akan melembutkan hati mereka, dan mereka bertobat dan berbalik kepada jalan kebenaran. Terima kasih Bapak, kami bersyukur oleh karena malam ini malam yang indah, di mana kami akan mengalami lawatan kesembuhan daripada Allah terjadi dalam hidup kami. Dimanapun jemaat yang ada pada malam ini, yang baik yang mendengarkan, baik yang menonton, angkat tanganmu jika ada Anda mempunyai kelemahan tubuh. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus dengan iman terjadi kesembuhan. Terima hari ini. Terima kesembuhan dengan iman. Terima kesembuhan. Terpujilah namamu Bapa. Berkati jemaatmu, biarlah hidup mereka akan mengalami kesejahteraan. Oh haleluya. Terima kasih. Terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin.
Tuhan memberkati kita. Terima kasih oleh karena kita dapat hadir sama-sama. Yang hadir malam ini saya ucapkan terima kasih. Bagi kita yang ingin tinggal terus, ada sedikit perbincangan mengenai pra-Christmas untuk ahad ini. Kita doa sebelum kita bersurai. Baik yang berehat, kiranya Tuhan berkati kita semua. Tuhan, terima kasih, kami serahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan perkara doa yang telah kami naikkan. Kami percaya Tuhan, Engkau mendengar dari surga dan akan memberkati doa-doa kami. Biar kami tetap beriman, yakin bahwa bila kami terus berseru, terus bersekutu, terus bersepakat dalam doa-doa kami, Tuhan akan mengabulkan doa-doa kami. Dalam kami tidur malam ini, berkat-Mu Tuhan melimpah atas kami. Dan kami sedang rehat, mata kami terpejam. Bila Tuhan, kami akan melihat kerjaan-Mu. Kami akan melihat tangan Tuhan yang besar, yang akan menopang, yang akan memelihara hidup kami sepanjang kami istirahat. Dan kami bangun, besok pagi Tuhan akan memberikan kami satu kesegaran, satu tubuh yang sehat, satu semangat untuk melanjutkan kehidupan ini. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, bila kasih Allah bersama dengan kami, damai sejahtera daripada Yesus, daripada Roh Kudus yang akan memelihara hati dan pikiran kami, dan penyertaan Tuhan Yesus Kristus yang adalah Immanuel bersama-sama dengan kami. Sampai kami bertemu lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita sama malam.